Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah penyusunan proposal yang diajar oleh Pak Ari Ahmad Arman dengan judul Pengembangan Live Face Emotion Recognition berbasis Efficient Net untuk meningkatkan deteksi emosi real time pada pembelajaran online. Nama saya Nur Rahim dengan pembimbing dari tugas tesis saya yaitu Bapak Dr. Kusprapta Mutijarsa atau akrab disapa dengan Pak Sony. Dan ini selanjutnya ini adalah outline presentasi, pendahuluan, latar belakang masalah penelitian. Pendidikan daring atau online learning telah menjadi komponen integral dalam sistem pendidikan global, terutama pasca pandemi COVID-19, yang mempercepat transisi dari pembelajaran tatap muka ke metode virtual. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang tahun 2000 tahun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses pendidikan termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sebagai informasi, daerah 3T di Indonesia menghadapi kekurangan guru berkualitas. 62% guru berkualitas di bawah S1. Kemudian rasio siswa dan guru tidak ideal, yaitu 20:1, serta keterbatasan sarana dan prasarana fisik sekolah. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2013 telah mendorong pembelajaran jarak jauh sebagai solusi. Namun, sistem e-learning yang ada belum dilengkapi dengan kemampuan untuk memantau keadaan emosi siswa secara real-time dan adaptif. Dalam online learning, pengajar kehilangan kemampuan memonitor isyarat non-verbal seperti emosi dan keterlibatan siswa secara langsung. Pembelajaran online menghilangkan kemampuan guru untuk membaca kelas. Di layar, guru tidak dapat dengan mudah membedakan apakah siswa benar-benar engage atau terlibat, atau sebenarnya bingung atau malah frustasi. Selain itu, platform e-learning yang ada pada umumnya hanya merekam kehadiran, durasi akses terhadap e-learning, pengumpulan tugas, dan belum menyediakan pemantauan emosi keterlibatan siswa secara real time. Urgensi penelitian ini yaitu model deep learning yang saat ini terlalu kompleks atau computationally intensif dan memerlukan hardware yang canggih yang tidak dapat diterapkan pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas yang dimiliki oleh guru atau siswa. Sehingga perlu dikembangkan model live face emotion recognition berbasis efficient net untuk meningkatkan deteksi emosi real time pada pembelajaran online. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini yaitu tersusunnya kerangka face emotion recognition real time yang ringan atau livewise sehingga dapat dijalankan pada perangkat dengan daya komputasi terbatas. Kemudian tersedianya output pemantauan emosi yang dapat diintegrasikan ke dashboard e-learning untuk mendukung keputusan pedagogis. Jadi masalah sejumlah penelitian telah dikembangkan, namun terdapat trade-off mendasar antara akurasi model, kecepatan pemrosesan, dan efisiensi komputasi yang menjaga implementasi real-time yang efektif pada komputer edge device atau perangkat device di, di sisi edge, di sisi ujungnya. Sebagai contoh,
Penelitian dari Jamie Bordoy dan teman-temannya pada tahun 2024, Multi-Frame Transfer Learning Framework for Facial Emotion Recognition in E-Learning Context. Penelitian ini mengatasi batasan single frame serta berhasil mencapai akurasi multi-frame yang kuat, yaitu 0,8778 pada academic emotions seperti bored, confusion, engaged, and frustrated. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tingginya latensi, yang mana sistem yang dibangun bergantung pada temporal aggregation window atau TAW dengan panjang tetap 10 detik. Hal ini terlalu lambat untuk mengintervensi real time serta menggunakan arsitektur augmented mobile net versi 1 yang sudah lama, sehingga membatasi efisiensi komputasi yang optimal untuk edge device. Dari beberapa penelitian ini, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada laboratorium atau dengan kualitas video inputan data yang berkualitas baik, kemudian berjalan pada perangkat dengan komputasi tinggi, serta tidak mempertimbangkan kondisi jaringan atau perangkat dengan komputasi terbatas. Dari sini bisa dilihat terdapat research gap yaitu masih terdapat jarak kinerja antara model facial emotion recognition yang ada saat ini dengan kebutuhan e-learning yang menuntut proses real-time, berkomputasi ringan, dan tetap andal pada video dengan kualitas rendah. Slide rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya susun adalah: 1. Bagaimana mendesain arsitektur live face emotion recognition untuk meningkatkan deteksi emosi real time pada pembelajaran online. Kemudian, bagaimana mengintegrasikan arsitektur backbone yang lebih efisien agar sistem facial emotion recognition dapat dijalankan pada perangkat dengan daya komputasi terbatas untuk pembelajaran online. Next slide. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya kemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan arsitektur live multi-frame facial emotion recognition berbasis efisien net yang mampu mendeteksi emosi akademik seperti engaged, bored, confused, frustrated, and neutral. Kemudian, untuk menguji backbone ringan efisien net dengan mekanisme attention yang dioptimalkan melalui kuantitasi sehingga dapat dijalankan pada perangkat kecil atau edge computing tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Manfaat penelitian yang saya lakukan adalah: 1. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan arsitektur live wave facial emotion recognition yang efisien untuk aplikasi real time. Kemudian, untuk memperkaya kajian facial emotion recognition untuk e-learning dengan memasukkan dimensi hardware aware dan latency aware yang belum banyak dibahas pada studi-studi sebelumnya, yang mana pada studi sebelumnya cenderung berhenti pada akurasi model. Kemudian, menyediakan solusi facial emotion recognition yang sangat responsif dan efisien secara komputasi, yang memungkinkan integrasi praktis di dalam sistem e-learning. Ruang lingkup penelitian yang saya ajukan adalah penelitian ini akan mengembangkan model facial emotion recognition dengan 5 kelas emosi akademik, yaitu bored, confused, engaged, frustrated, and neutral. Kemudian, implementasi berbasis efficient net dengan optimasi khusus pada edge device. Kemudian, lingkup selanjutnya adalah optimasi untuk deployment pada perangkat edge dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB. Selanjutnya, novelty kebaruan dari penelitian ini adalah arsitektur hybrid efficient net dengan penerapan adaptive temporal aggregation window pada facial emotion recognition e-learning.
Penelitian ini mengusulkan jendela temporal yang bersifat adaptif berdasarkan tingkat kepercayaan hasil klasifikasi sehingga keputusan emosi yang jelas dapat diambil lebih cepat, sementara kasus yang ambigu tetap distabilkan melalui akuisisi temporal. Kemudian, pendekatan hardware agnostik yang membedakan dari studi facial emotion recognition konvensional yang fokus pada akurasi tanpa mempertimbangkan efisiensi edge computing di negara berkembang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Facial emotion recognition adalah proses otomatis untuk mendeteksi dan mengklasifikasi emosi manusia berdasarkan perubahan ekspresi wajah yang terekam pada citra atau video. Facial emotion recognition modern umumnya berbasis deep learning, khususnya seperti convolutional neural network atau CNN, karena CNN mampu mengekstraksi fitur spasial wajah secara end-to-end tanpa rekayasa fitur manual. Kemudian, facial emotion recognition pada e-learning berbeda dengan sistem facial emotion recognition tradisional yang hanya fokus pada 6 emosi universal seperti sad, happy, angry, dan seterusnya. Sistem pada e-learning harus mampu mengenali emosi akademik yang bernuansa spesifik terhadap proses belajar. Contohnya seperti bored, bosan, bingung, engage atau terlibat, frustrate atau frustasi, dan netral. Livewave model arsitektur deep learning efficient net adalah arsitektur konvensional neural network yang dikembangkan oleh Google. Model Livewave ini dirancang untuk memiliki jumlah parameter floating point operations yang rendah sehingga dapat beroperasi efisien di edge device atau perangkat edge. Real-time detection, kemampuan sistem untuk memproses data video dan memberikan respon klasifikasi emosi dalam waktu yang sangat cepat, idealnya dalam hitungan milidetik, untuk memungkinkan intervensi secara instan. Kemudian ada edge computing atau edge device, yaitu paradigma komputerisasi di mana data diolah langsung pada perangkat sumber, seperti laptop atau ponsel tanpa harus dikirim ke server atau cloud pusat. Metodologi penelitian yang saya gunakan di sini adalah DSRM, yaitu Design Science Research Methodology, di mana alasan memilih DSRM adalah karena pertama, penelitian ini secara eksplisit merupakan penelitian untuk bertujuan mengembangkan artefak baru, karena fokus utama penelitian adalah designing dan building sebuah artefak, maka DSRM merupakan pilihan metodologis yang tepat. Kedua, masalah yang dikaji tidak dapat diselesaikan melalui analisis teoritis semata. DSRM secara teknologis dirancang untuk menjembatani knowledge base dan desain melalui siklus build evaluate, sehingga lebih sesuai dibandingkan metode yang hanya menghasilkan telaah konseptual. Ketiga, penelitian ini memerlukan pendekatan berulang atau iteratif untuk menyempurnakan solusi. Artefak yang dikembangkan perlu diuji dan diperbaiki secara bertahap. DSRM menyediakan mekanisme tersebut melalui tahapan 1. Identifikasi masalah dan motivasi, kemudian perumusan solusi, kemudian desain dan pengembangan artefak, kemudian demonstrasi dan evaluasi, yang seluruhnya memungkinkan peneliti untuk melakukan iterasi kembali ke tahap desain apabila artefak belum memenuhi kriteria kinerja. Keempat, evaluasi artefak merupakan komponen krisis dalam penelitian ini, sehingga artefak facial emotion recognition yang diusulkan tidak dinilai berhasil hanya karena dapat dibangun, tetapi harus menunjukkan kinerja yang terukur, misalnya akurasi klasifikasi emosi yang minimal setara atau lebih tinggi dari kerangka sebelumnya, kemudian latensi deteksinya lebih rendah, dan kemampuan berjalan pada perangkat dengan daya komputasi yang terbatas. Pada DSRM, evaluasi bukan tahap tambahan, melainkan fase utama untuk menunjukkan utility, quality, dan efisiensi dari artefak yang dikembangkan. Karena desain, secara garis besar, ini adalah rencana desain sederhana yang saya buat, di mana tahapan pertama adalah ada input dari video e-learning, kemudian proses melalui ada
adaptive process, kemudian inti dari model deep learning yang digunakan atau efficient net yang dibangun oleh Google. Kemudian dari video input tadi diolah untuk diprediksi menjadi prediksi emosi per frame. Kemudian hasil dari prediksi emosi itu ditampilkan dalam dashboard atau e-learning dari guru atau pengajar. Penjelasan desain. Input video e-learning sumber data adalah video pembelajaran daring atau online. Di tahap ini sistem belum melakukan analisa apapun, yang masuk masih berupa stream atau frame mentah dengan kualitas yang bisa sangat bervariasi. Kemudian adaptive pre-processing, ini adalah tahap di mana perapian gambar sebelum masuk ke dalam model disebut adaptif karena proses tidak selalu sama untuk setiap frame. Misalnya jika resolusi terlalu besar maka akan di resize ke ukuran standar minimal standar model, seperti misalnya 2 kali 224 kali 224 atau 160 kali 160. Kemudian efficient net B0 dan regresi attentions. Ini adalah inti dari proses deep learning atau model deep learning untuk facial emotion recognition. Efficiency net B0 dipakai karena ringan, rasio akurasi dan flop-nya bagus dan bisa dikuantisasi. Secara fungsi, efficient net dan recognition attention itu menerima inputan frame wajah yang terstandar dari pre-processing tadi, kemudian diekstrak fitur spasial pentingnya, kemudian outputnya berupa vektor fitur atau logits awal emosi. Kemudian ada tahapan prediksi emosi per frame, di mana di tahap ini fitur dari efficient net diterjemahkan menjadi kelas emosi, misalnya engage, bored, confused, atau frustrated, dan neutral. Kemudian outputnya adalah ditampilkan dalam ringkasan di dashboard, misal 60% siswa engage atau 25%-nya bored atau bosan. Selanjutnya rencana evaluasi. Tujuan dari rencana evaluasi adalah untuk mengetahui apakah model mampu mengenali 5 emosi e-learning seperti engage, bored, confused, frustrated, dan neutral. Data yang diuji, data awalnya adalah datasetnya berasal dari FER 2013 datasets, kemudian JAFE atau Japanese Female Facial Expression datasets, kemudian ada juga dari Acted Facial Expression in the With a View datasets, kemudian data the base datasets dari jurnal ilmiah yang dilakukan oleh J. Bordoy dan teman-temannya dari penelitiannya dengan judul Multi-Frame Transfer Learning Framework for Facial Emotion Recognition in E-Learning Context. Matrik pengujian yang saya gunakan adalah seperti 1. Akurasi, kemudian precision, recall, dan F1 score, kemudian makro F1 untuk menghadapi kelas yang tidak seimbang, kemudian confusional matrix. Prosedur yang dilakukan adalah melakukan inferensi per frame atau per bingkai, kemudian bandingkan prediksi dengan label, kemudian menghitung seluruh metrik yang diuji. Kriteria keberhasilannya adalah F1 makro lebih besar atau sama dengan 0,85 atau tidak lebih rendah dari 2-3 poin persen. Kemudian kelas bored atau bosan dan confused nilainya tidak boleh turun dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana yang saya gunakan di sini acuannya adalah penelitian dari J. Bordoy TKK dalam jurnalnya Multi-Frame Transfer Learning Framework for Facial Emotion Recognition in E-Learning Context. Kemudian konsultasi dengan pembimbing. Sejauh ini saya sudah melakukan konsultasi dengan pembimbing sebanyak 3 kali.
Yang pertama adalah di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, sekitar 2 minggu yang lalu. Pertemuan ini beliau membahas, kita perkenalan terlebih dahulu, kemudian membahas metodologi penelitian, sistematik literatur review, dan tujuan penelitian, serta tujuan setelah lulus dari ITB. Dan beliau juga memberi tugas berupa untuk menonton video dan memahami secara mendalam paparan dari Romy Satrio Wahono mengenai apa itu metodologi penelitian, kemudian mitos-mitos dalam penelitian, kemudian sistematik literatur review versi dari Romy Satrio Wahono. Kemudian pertemuan berikutnya adalah pada tanggal 27 Oktober 2020 Pak Sony. Di pertemuan ini kita mengulas singkat tentang metodologi penelitian dan pentingnya sistematik literatur review, yang dimana ini merupakan tugas di minggu sebelumnya. Kemudian beliau juga memberikan tugas untuk membuat sistematik literatur review serta membuat prototype face emotion recognition. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah pada tanggal 20 Oktober 2025, hari Kamis kemarin. Pertemuan ketiga ini adalah pertemuan diskusi antara kami dengan teman-teman siswa bimbingan S1 dengan Pak Sony. Di pertemuan ini saya pribadi mengikuti diskusi dengan mahasiswa bimbingan S1 yang mengerjakan penelitian face emotion recognition untuk e-learning. Jadi Bapak, ini adalah judul penelitian yang saya lakukan adalah penelitian dengan topik yang baru bagi saya, di mana topik yang sebelumnya adalah pengembangan untuk deteksi jalan berlubang untuk meningkatkan akurasi deteksi jalan berlubang dengan LiDAR atau 3D LiDAR itu tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan, sehingga setelah melakukan diskusi dengan Bapak Sony, akhirnya diputuskan untuk berganti judul. Kemudian judul yang belum disepakati sih, ini masih perlu diajukan lagi, nanti didiskusikan lagi dengan Bapak Sony untuk apakah beliau setuju atau tidak. Jadi ini masih berupa draft judul pengembangan Live Wave Face Emotion Recognition berbasis Efficient Net untuk meningkatkan deteksi emosi real time pada pembelajaran online. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.